Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta CGP Angkatan 9, Susi Widania Futriadi dari SDN Sukamaju 2, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Kali ini saya akan menjelaskan tugas modul 1, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikut merupakan dasar pemikiran KHD. Yang pertama ada sistem Among, yaitu menuntun. Artinya guru harus bisa menjaga, membina, mendidik, dan mengarahkan anak dengan kasih sayang. Guru harus memberi tuntunan dan arahan supaya anak tidak membahayakan dirinya, agar anak tidak salah langkah dan tidak salah jalan. Kedua, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya pendidikan yang kita berikan kepada siswa harus dapat kita sesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal siswa itu berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, guru harus dapat memberi bekal pendidikan kepada siswa sesuai dengan zamannya. Dengan memperhatikan kodrat zaman, siswa akan menjadi manusia merdeka yang siap dengan tuntutan zaman. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada murid. Artinya pendidikan harus berpusat pada murid. Dengan kata lain, guru hanya sebagai fasilitator yang memberikan motivasi kepada peserta didik agar dapat mengembangkan potensi, bakat, minat, serta kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Keempat, budi pekerti. Seperti apa yang dikatakan KHD, yaitu ingarso sung tulodo. Artinya guru harus dapat memberikan contoh atau teladan bagi siswa, terutama dalam mengembangkan budi pekerti dengan ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan sosial dan akhlak mulia. Kelima, pendidik diibaratkan seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Guru yang menjadi petaninya dan jagung yang menjadi siswanya. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, maka dia akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Begitupun siswa, jika guru mendidik, membimbing, dan mengarahkan siswa dengan baik, dengan penuh perhatian dan kasih sayang, maka potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa pun akan meningkat. Keenam, merdeka lahir dan batin. Artinya, manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain. Dengan kata lain, manusia yang merdeka adalah manusia yang bisa bersandar atas kekuatan sendiri. Siswa juga diberikan kebebasan untuk mengembangkan ide, bakat atau minat, serta berpikir kreatifnya. Pemikiran KHD terakhir, pendidikan bukan tabula rasa. Artinya, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Seorang anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Kita sebagai guru harus dapat menuntun, memfasilitasi dan membantu anak tersebut untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Hal-hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Biasanya siswa hanya menerima dan menerima ilmu atau bahan pelajaran yang diberikan oleh guru. Saya sering menganggap ketuntasan penyampaian materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Pembelajaran yang saya berikan kepada siswa
selalu berfokus pada aspek kognitif saja. Saya menganggap pembelajaran telah berhasil apabila nilai siswa sudah mencapai KKM. Pada saat pembelajaran, saya sudah terbiasa menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar. Pembelajaran selalu berpusat pada guru. Setelah guru selesai menyampaikan materi, maka siswa diberi tugas untuk menghafal materi tersebut. Sehingga ilmu yang didapat oleh siswa itu merupakan transfer ilmu dari guru. Dari semua hal-hal yang terbiasa saya lakukan tersebut, maka saya sering merasa gagal ketika siswa banyak yang mendapat nilai di bawah KKM. Hal-hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja, tetapi juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya siswa memiliki kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru seharusnya mengajar dengan sepenuh hati, ikhlas dan sabar dalam menghadapi siswa, agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan berpusat kepada siswa. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, maka saya akan segera menerapkan. Yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kedua, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan konsep memerdekakan anak. Ketiga, saya tidak akan lagi menuntut kepada siswa. Saya akan berusaha untuk menuntun mereka, membimbing, mengarahkan, dan menggali potensi mereka agar berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya masing-masing. Keempat, saya akan berusaha menjadi teladan atau contoh yang baik bagi siswa, baik dalam perkataan maupun perbuatan, agar terciptanya budi pekerti yang luhur dan akhlak mulia pada peserta didik. Kelima, sebelum proses pembelajaran berlangsung, saya akan mengenali terlebih dahulu karakter dan latar belakang siswa dan berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan siswa. Dengan demikian, akan terjalin kedekatan antara guru dan siswa.